Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Amma Putri Ayu dari Prodi PGSD dengan NIM 86032639. Filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang mengkaji hakikat ilmu pengetahuan. Tidak hanya membahas ilmu, tetapi juga membahas tentang dasar keberadaan ilmu, cara memperoleh ilmu, dan juga nilai dan tujuan ilmu. Serta 3 pilar utamanya yaitu ontologi, epistemologi, dan nasiologi. Ontologi atau hakikat realitas. Ontologi membahas tentang apa yang menjadi objek kajian ilmu serta bagaimana hakikat dari realitas yang diteliti. Dalam konteks ini, ontologi berusaha menjawab pertanyaan mendasar seperti apa yang sebenarnya ada dan apa yang dipelajari oleh suatu ilmu. Setiap disiplin ilmu memiliki objek kajian yang berbeda. Misalnya, ilmu kedokteran berfokus pada tubuh manusia, sedangkan ilmu sosial berfokus pada interaksi masyarakat. Dengan demikian, ontologi memberikan batasan dan arah terhadap apa yang layak untuk diteliti dalam suatu ilmu. Pendalaman ontologi. Yang pertama, objek material, yaitu membahas tentang apa yang dikaji. Yang kedua, objek formal, yaitu membahas tentang cara pandang terhadap objek. Dan yang ketiga, yaitu realitas, bisa fisik atau abstrak. Penjelasan, suatu objek bisa dikaji dari berbagai sudut pandang. Contohnya, manusia dapat dipelajari secara biologis, psikologis, dan maupun sosial. Epistemologi. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang bagaimana ilmu pengetahuan diperoleh. Epistemologi menjelaskan sumber-sumber pengetahuan seperti akal, rasionalisme, dan pengalaman empirisme, serta metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Dalam ilmu pengetahuan, metode ilmiah seperti observasi, eksperimen, dan analisis logika digunakan untuk memastikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan bersifat sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebenaran dalam epistemologi. Dalam epistemologi, kebenaran menjadi hal yang sangat penting. Kebenaran dapat dilihat melalui beberapa teori seperti teori korespondensi yang menyatakan bahwa kebenaran harus sesuai dengan fakta, teori koherensi yang menekankan konsistensi dengan pengetahuan lain, dan teori pragmatik yang melihat kebenaran dari segi manfaatnya. Dengan demikian, epistemologi tidak hanya membahas cara memperoleh ilmu, tetapi juga membahas bagaimana memastikan bahwa ilmu tersebut benar. Pengertian aksiologi, yaitu membahas tentang nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu pengetahuan. Ilmu tidak bersifat netral karena penggunaannya selalu berkaitan dengan nilai-nilai tertentu. Oleh karena itu, aksiologi menekankan bahwa ilmu harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Misalnya, perkembangan teknologi harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, bukan untuk merusak atau membahayakan kehidupan. Contohnya, teknologi bisa membantu atau merusak, kedokteran untuk menyembuhkan bukan eksperimen sembarangan, serta media sosial bisa edukatif atau menyebarkan hoaks. Keterkaitan ketiganya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam filsafat ilmu. Ontologi menentukan apa yang dikaji, epistemologi menentukan bagaimana cara memperoleh pengetahuan, dan sedangkan aksiologi yaitu menentukan untuk apa ilmu tersebut digunakan. Ketiganya saling melengkapi dan membentuk dasar yang kuat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Analisis keterkaitan, jika salah satu tidak ada, yang pertama, tanpa ontologi, tidak jelas apa yang dikaji. Tanpa epistemologi, tidak jelas cara memperoleh ilmu. Dan yang ketiga, tanpa aksiologi, ilmu bisa disalahgunakan. Contoh terpadu. Yang pertama, dalam ilmu kedokteran, ontologi, tubuh manusia dan penyakit, epistemologi, penelitian ilmiah dan uji klinis, serta aksiologi, meningkatkan kesehatan manusia. Penjelasan, contoh ini menunjukkan bagaimana ketiga aspek bekerja secara bersamaan. Jadi kesimpulannya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan fondasi utama dalam filsafat ilmu yang menentukan arah dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan memahami ketiganya, ilmu tidak hanya menjadi alat untuk mengetahui, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara bertanggung jawab. Sekian dari saya, terima kasih.